Halo, ketemu lagi di hari libur. Boleh ngomong cara rende repot kata sejam bulan satu tahun oke mbak. Oh kalau cepet temen sampean orang dindak yo Anu nih kadang nambu. Kulo yo. Tapi ayamnya sambelnya rendoknya. kemarin kayak aku mbak mangan 5 menit wis Cepet kamu mah. Aku mbakku. Embo ya apa keluargaku yo. Mangane ki kok cepet. aku suwe ya aku nek mam karo bojoku mesti dia wis ngalor ngidul wis ngerokok aku wis jabong. Karo majikanku ki cepet loh. Jadi kancaku ki majikane nek sing mangan sampai sak jam bareng. Majikanku Oh, 15 menit. mbokku padha wae aku mbak mbokku yo mangane suwi aku yo suwi. Mangane kok 15 menit wis. Bosku ibu kok nemu kuwi cepet. Beda-beda. Saya pulangnya masih jam berapa ini? 6:30 sudah di rumah. Ya teman-teman, kita mau makan malam di rumah. Mau makan apa ya? Tadi pagi saya bikin nasi goreng, tak tinggal di rumah. Memang sudah saya rencanakan untuk makan malam. Ya, irit. Nah ini seperti biasa bawa barang bawaan oleh-oleh. Kayak kita mau makan malam, tapi saya mau bersih-bersih dulu ya. Tadi majikan saya keluar pada makan di luar. Ini sekarang saya mau bersih-bersih, nyapu-nyapu, buang sampah, kemudian baru makan malam. Sudah itu mandi dan istirahat. Oke. Sudah selesai, rasanya tenang ya. Pulang kalau sudah bersih-bersih, nyapu-nyapu, nyuci piring 1-2 mangkok biasanya ada ya di tempat cucian piring. Majikan saya itu nggak pernah nyuruh ya, tapi saya inisiatif sendiri. Jadi saya ini di rumah majikan, saya terasa seperti di rumah sendiri. Jadi kalau nggak saya beresin itu, perasaan saya itu di sini nggak enak. Tapi kalau sudah beres-beres, sudah rumah kelihatan rapi, nggak ada yang kotor-kotor, sampah sudah dibuang, saya merasa tenang. Sekarang mau makan ya. Sebenarnya tadi saya di waktu libur ya, di taman itu sudah makan, tapi makannya agak sudah sore sih. Sekarang juga nggak begitu lapar sih.
Cuman biasanya kalau walaupun rasanya nggak begitu lapar, agak malam sedikit kadang-kadang perut itu rucuk-rucuk ya. Kalau kata suami saya itu kruwel-kruwel. Jadi saya makan nasi goreng yang tadi saya sebelum berangkat itu sebenarnya saya udah goreng nasi ya. Cuman saya males bawa, jadi tak tinggal di dapur sana. Memang udah saya rencanakan untuk pulang libur nanti kalau lapar. Saya cuma semangkuk kecil. Cuman jaga biar kalau malam, biasanya menjelang jam 12 malam biasanya saya tuh suka perutnya itu keroncongan. Kalau misalnya makannya mungkin kurang kenyang apa gimana gitu. Karena saya itu kalau habis mandi ya, ini sekarang misalnya habis makan terus mandi kan sekalian sikat gigi gitu, biasanya saya itu sampai malam nggak berani makan lagi karena nanti giginya kotor. Kalau giginya kotor dibawa tidur rasanya nggak nyaman, jadi lebih baik puasa gitu ya, nggak usah makan. Oke ya, tadi saya dapat jajanan juga dari teman saya yang dari Indonesia, ada kayak snack gitu. Alhamdulillah. Makan ini mumpung masih jam berapa nih? 7:30. Ini sisa makan tadi waktu libur, masih tak bawa pulang karena ini makanan favorit ya. Di samping suka juga itu baik untuk kesehatan. Tempat tidur multifungsi, bisa meja makan, bisa tempat tidur. Sebenarnya saya di Hong Kong itu sudah karena sudah lama kali ya, jadi itu agak ditutup las itu tuh. Gini ya teman-teman, kamar saya itu banyak sekali barang-barang seperti kipas angin, penghangat ruangan itu yang sudah nggak dipakai, terus penyedot air kalau misalnya lagi musim lembab ya. Di Hong Kong itu biasanya kalau musim lembab itu ada mesin sendiri yang untuk nyedot air, jadi lantai itu kadang basah. Kalau nyalakan itu mesin penyedot itu, nanti lantainya akan segera kering gitu, jadi ruangannya nggak lembab. Terus ini juga, ini vacuum cleaner ya, untuk saya setiap hari kerja. Jadi kamar saya itu sebenarnya longgar, maksudnya oke lah, enak gitu sebenarnya, cuman karena banyak barang-barang. Kalau ada barang-barang apa gitu pasti masuknya ke kamar saya. Majikan saya itu orangnya orang tua,
berdua, tapi masih sehat. Tapi alatnya itu serba enak ya, maksudnya serba dibikin praktis, dibikin gak ribet gitu, maksudnya serba mesin. Jadi akhirnya kamar saya untuk menempatkan barang-barang itu. Gak apa-apa lah ya teman-teman, tetap bersyukur. Saya tuh kalau libur sebenarnya sudah semangatnya itu nggak seperti waktu saya dulu masih baru pertama kali ke Hong Kong ya. Masih umur juga masih muda, jadi dulu masih semangat, masih libur-libur pergi-pergi di Hong Kong itu masih seneng gitu ya, masih menikmati banget, masih penasaran tempat-tempat di mana kalau ada tempat rekreasi yang agak belum pernah ke sana, masih penasaran, masih pengen mengunjungi ya. Kalau sekarang semakin kesini saya tambah umur dan juga di sini udah cukup lama juga, alhamdulillah keadaan saya mulai membaik gitu, maksudnya kalau ya pokoknya intinya saya tetap bersyukur apapun itu. Yang jelas saya merasa sudah lebih ringan gitu keadaannya. Jadi sekarang yang dipikirkan adalah pengen cepet di rumah ya, pengen cepet kembali ke Indonesia istirahat gitu. Tapi masih belum bisa saat ini. Jadi ibaratnya yang tahun-tahun dulu kita ngurusi kebutuhan, terus ngurusi ya tahu sendirilah, maksudnya nggak saya saja ya yang merasakan. Nah sekarang kebutuhan semakin udah, anak saya sudah nggak ada yang sekolah, jadi saya itu tinggal pengen menyisihkan sedikit untuk masa tua saya. Jadi sebenarnya jenuh ya, sudah mau kemana, mau apa itu sudah terasa. Hong Kong itu sudah karena terlalu lama kali. Tapi apapun itu saya selalu berusaha dibikin happy ya, dibikin menikmati sekali suasana apapun gitu. Jadi saya nggak lepas dari rasa bersyukur, menikmati apa yang kita terima, tetap menjalani dengan semangat. Mungkin hanya waktu saja ya, dibanding saya di sini sudah puluhan tahun, kalau cuma nunggu 2 tahun lagi masa saya nggak sabar gitu. Yang puluhan tahun saja saya menjalaninya dengan tidak terasa sampai sekarang. Nah sekarang ibaratnya tinggal 1 angkatan lagi masa saya nggak sabar gitu. Jadi saya lihat pengalaman teman-teman saya juga, yang dulu ada juga teman saya yang begitu cepat memutuskan untuk pulang Indonesia, kemudian setelah di Indonesia dia masih ternyata masih ada harapan ke Hong Kong lagi. Jadi saya nggak mau seperti itu, jadi sekalian gitu ya, sekalian apa yang perlu diselesaikan kalau bisa ya, nanti begitu pulang kita sudah tidak lagi mengharapkan untuk kembali ke Hong Kong. Di samping itu juga umur saya udah nggak memungkinkan ya teman-teman, udah setengah abad umurnya. Oke ya, yang jelas intinya apapun keadaan kita, apapun posisi kita,
kita mau dibikin mengeluh atau dibikin sedih atau dibikin pikiran kita mau diisi dengan apa gitu, jadi tergantung kita sendiri ya. Jadi bahagia dan tidaknya seseorang itu tergantung pada suasana hati kita di setiap saat ya. Jadi kalau kita selalu bersyukur, kalau orang Jawa itu sumeleh, nah kalau kita tetap berusaha, kalau orang Jawa itu temen pasti tinemu, orang sabar pasti babar, pasrah tapi tetap berusaha, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah, pasti akan sampai juga pada tempatnya, sampai juga pada yang kita tuju. Karena itu hanya waktu saja ya. Kita ibaratnya gini, kita mencapai sesuatu apa saja kalau kita gampang menyerah di tengah jalan, akhirnya kita nggak ke depan. Kalau mundur, kita semakin berada di kegagalan. Kalau maju terus semangat dan terus kita perbaiki apa yang membuat kita, hambatan kita apa, yang jelas kita jangan menyerah gitu ya. Ambil kita sedikit demi sedikit, cari apa kelemahan kita, apa kesalahan kita, entah itu di bidang mindset ya, pola pikir, atau mengatur keuangan dan lain-lain. Apa yang menjadi suatu hambatan, kita ambil hikmahnya, kita cari terus apa yang salah di diri kita, dan tetap semangat, tetap berjalan. Semakin berhati-hati, semakin mengatur diri kita sebaik mungkin, pasti pada akhirnya akan sampai juga pada tempatnya. Semangat terus.